Bab 351, Berikan aku bayi-bayimu. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Putri Sidoni dan Morgana memperhatikan saat anak laki-laki yang mereka sukai itu mengangkat tangannya dan dengan penuh kasih sayang, mencubit hidung mereka tanpa peringatan apapun. Berlutut, maaf, Putri, Anda tidak memiliki wewenang untuk membuat saya berlutut, kata William dengan nada menggoda. Bahkan jika kekasih saya meminta saya untuk berlutut, lutut saya tidak akan tertekuk. Saya adalah pria yang berkarakter dan kesetiaan saya sulit diklaim. Tolong, cari orang lain untuk menjadi ksatria Anda. Tuan ini tidak tertarik. William dengan enggan melepaskan hidung sang putri dan sang putri buru-buru mundur beberapa langkah karena terkejut. Anda berani mencubit hidung saya. Putri Sidoni terkejut karena ini adalah pertama kalinya seseorang berani bertindak sekasar ini padanya. Tunggu, bukan itu masalahnya, mengapa Anda tidak berlutut? Bukankah saya baru saja menyatakan alasannya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, Putri, Anda tidak memiliki wewenang untuk membuat saya berlutut. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Anda tidak mematuhi perintah saya? Priscilla, yang berdiri di samping, menatap William dengan tak percaya. Dia adalah salah satu pengikut setia Putri Sidoni yang telah melakukan perjalanan ke Kerajaan Helan untuk mengumpulkan informasi bagi para kandidat yang mungkin akan melayani di bawah sang putri. William adalah salah satu kandidat yang dianggap Priscilla mampu menandingi kecantikan dan otak nyonya. Jika Komandan Ordok Satria Amorian menjadi salah satu pengikut setia Putri Sidoni maka dia akan mendapatkan pengaruh yang luar biasa dalam Kerajaan Helan. Untuk sesaat, Putri Sidoni berpikir bahwa kekuatannya tidak bekerja. Namun, Morgana meyakinkannya bahwa itu bekerja dengan sempurna. Kurang dari tukar denganku, Sidoni. Mari kita lihat apakah half-elf itu dapat menahan pesonaku. Lebih besar dari, oke, Putri Sidoni menyerahkan tongkat estafet kepada separuh dirinya, Morgana, sehingga dia dapat menghadapi situasi yang tidak terduga ini. Saat Morgana mengendalikan tubuh Sidoni, aura sang putri berubah. Mata coklatnya berubah menjadi rona keemasan saat dia mendekati William dengan senyum menggoda. Tanpa meminta izin dari half-elf, Morgana meraih tangannya dan menempelkannya di dadanya. Aku ingin melahirkan bayi-bayimu, kata Morgana sambil menatap mata William dengan penuh kasih. Berikan bayi-bayimu padaku. Putri Sidoni, yang sedang menonton dari dalam minscape mereka, menutupi wajahnya karena malu. Dia tidak menyangka kakak perempuannya akan bertindak begitu tidak tahu malu di depan William dan bahkan menuntut agar dia memberikan bayi-bayinya. Tidak, teriak Putri Sidoni dalam hati saat seluruh wajahnya berubah merah karena malu dan malu. Betapa dia berharap bisa menggali lubang di dalam laut kesadaran mereka, sehingga dia bisa mengubur dirinya di dalamnya. William mengangkat sebelah alisnya karena tindakan tak terduga sang putri. Jika ia masih bocah yang naif di kehidupan sebelumnya, ia pasti akan berusaha meremas dada empuk yang berada tepat di bawah telapak tangannya. Sayangnya, William tidak hanya menyentuh, tetapi juga melakukan lebih banyak hal kepada Wendy dewasa dalam mimpinya. Tidak hanya itu, ia juga telah dilatih oleh Dewi Nafsu sendiri agar dapat menahan pesona dan rayuan. Half-elf itu kini telah menjadi veteran yang tidak akan mudah tunduk pada pesona menggoda seorang wanita cantik. Ada beberapa gadis yang menyatakan cinta kepadanya di akademi, tetapi ia menolak semuanya karena ia bukan tipe orang yang menerima sesuatu dengan setengah hati. Saat itu, ia sedang menghadapi masalah dengan Carter dan perasaannya terhadap Wendy baru saja mulai bersemi. Namun, ini adalah pertama kalinya seseorang memintanya secara langsung untuk memberikan bayinya kepada mereka. Meskipun William berkulit tebal, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan permintaan tak terduga sang putri. Kau menginginkan bayiku? Tanya William. Ia merasa sang putri hanya bercanda, jadi ia memutuskan untuk mengonfirmasi ucapannya, kalau-kalau ia salah dengar. Ya, aku ingin melahirkan dua anakmu. Seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kita akan beri nama anak perempuan Abi dan anak laki-laki Alex, Morgana mengangguk. Jika kau menginginkan lebih, aku bisa memberimu lebih, tetapi aku khawatir bentuk tubuhku akan menurun karena mengandung. Paling-paling, aku bisa menjanjikan 3. Bagaimana, maukah kau memberiku bayimu? Sudut bibir William berkedut. Jika sebelumnya ia tidak yakin, kini ia yakin bahwa wanita di depannya itu serius. Ia bahkan sudah memikirkan nama anak-anak mereka. William harus mengakui bahwa sang putri adalah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng.
Putri Sidoni yang berada di dalam laut kesadarannya telah berjongkok di tanah, memejamkan mata, dan menutup telinganya dengan tangannya. Ia juga melantunkan kalimat, ini tidak terjadi, dan ini tidak nyata, berulang kali seolah mencoba menghipnotis dirinya sendiri bahwa ini semua hanyalah mimpi. Beberapa saat yang lalu, dia hanya ingin mengubur dirinya dalam lubang. Sekarang, dia ingin membenturkan kepalanya ke dinding untuk membuat dirinya pingsan karena malu. Maafkan aku, Putri. William menggelengkan kepalanya sambil perlahan, tetapi tegas, menarik tangannya dari dada lembutnya. Saat ini, aku sudah memiliki 4 kekasih yang menungguku. Meskipun aku dapat mengatakan bahwa kamu agak serius padaku, aku rasa aku tidak akan dapat membalas perasaanmu. Morgana mengangkat alisnya lalu melirik Priscilla. Priscilla segera menggelengkan kepalanya, yang berarti dia tidak menyadari bahwa William memiliki kekasih lain. Satu-satunya calon kekasih yang dia tahu adalah Wendy, yang selalu berada di sisi William. Siapa nama mereka? Morgana bertanya dengan nada mengancam. Dia dan Sidoni selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan dan ini adalah pertama kalinya seseorang benar-benar berani menolak ajakan mereka. Jika Lionel dan para pria dari kerajaan Frisia tahu bahwa putri kesayangan mereka ingin William menjadi kekasihnya, mereka semua akan mencabik-cabiknya untuk menggantikannya. Anak laki-laki berambut merah itu bisa merasakan niat membunuh yang tersirat dalam kata-kata sang putri. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyebutkan nama-nama kekasihnya, wanita cantik bak bidadari di depannya akan melakukan segala cara untuk menghapus mereka dari muka bumi. Dan di sini kupikir bahwa tuanku adalah satu-satunya yang gila. Ekspresi William menjadi serius saat dia menatap wanita cantik bermata emas di depannya. Dia bisa merasakan tekanan yang berbeda dari kehadiran fisik dan magisnya. Dia kuat, pikir William. Tekanan spiritual ini gila. William buru-buru menggunakan keterampilan penilaiannya pada sang putri. Setelah fitur-fitur baru sistem dibuka, keahlian penilaiannya kini mampu mengungkapkan beberapa informasi tentang orang-orang juga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, Sidoni Val Frisia, Morgana. Usia, 16. Ras, manusia. Gelar, Putri Sucubus. Salah satu dari 7 dosa mematikan yang melambangkan dosa nafsu begitu ya. Jadi, kaulah gadis yang diceritakan Lady Eros kepadaku, pikir William sambil memerintahkan sistem untuk mengganti job kelasnya menjadi incubus. Sementara Dewi Nafsu melatih William untuk menahan godaan dan pesona, dia sering menyebutkan bahwa putrinya yang manis dan cantik sedang mencari cinta sejatinya. Eros bahkan tanpa malu-malu memberitahu William bahwa jika dia mencari lebih banyak kekasih, dia harus berhubungan dengan putri-putri kesayangannya dan berguling-guling di ranjang sesuka hati mereka. Kekuatan nafsu sekarang meluap dari tubuh Morgana dan penonton dari samping. Priscilla, mendapati napasnya mulai tersengal-sengal. Dia telah terpesona oleh Putri Sidoni bertahun-tahun yang lalu dan telah menjadi bawahannya yang setia. Karena itu, sang putri telah mengurangi kendalinya atas dirinya dan membiarkan Priscilla bertindak atas kemauannya sendiri. Meski begitu, kesetiaan yang lahir selama bertahun-tahun itu tetap ada di hatinya. Sekarang, dia terpesona lagi. Kekuatan Morgana terlalu kuat untuk dilawan siapapun. Setengah menit kemudian, Priscilla menatap Morgana dengan tatapan penuh cinta, kehilangan kemampuannya untuk berpikir dan bertindak. "Kenapa?" tanya Morgana. "Kenapa kekuatanku tidak bekerja padamu?" "Karena aku terlalu tampan dan kau tahu itu," jawab William sambil menyeringai. Untungnya, pesonanya masih kurang dalam keilahian saat ini. Sebelumnya ketika Morgana mencoba memikat William, dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Sekarang, dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi yang mengejutkannya, anak laki-laki di depannya masih tidak terpengaruh oleh kekuatannya. Selain itu, untuk beberapa alasan aneh, dia merasa dia lebih menarik dibandingkan ketika dia pertama kali bertukar dengan Putri Sidoni untuk mengendalikan tubuh mereka. Yang tidak diketahui Morgana adalah bahwa kekuatannya dan kelas pekerjaan incubus William beresonansi satu sama lain. Pesona dan karisma William sendiri diperkuat setiap kali dia menggunakan kelas pekerjaan incubusnya. Hal ini membuat Morgana dan Putri Sidoni, yang telah melanjutkan pengamatannya terhadap half-elf, bingung dan terganggu. Belum pernah ada saat di mana mereka perlu menggunakan kekuatan penuh mereka untuk memikat seseorang. Dan bahkan dalam kondisi terbaik mereka masih belum mampu menempatkan anak laki-laki berambut merah di bawah kendali mereka. Morgana menahan keterkejutannya saat dia menatap William dengan pandangan baru.
Seperti yang diharapkan dari pria yang kita pilih. Bagus, menghancurkanmu akan sepadan dengan usahaku. Kabut merah menyelimuti putri cantik itu. Setengah menit kemudian, dia muncul kembali mengenakan pakaian lateks dominatrix yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Saat ini, dia baru berusia 16 tahun, jadi pertumbuhannya masih dalam fase akhir. Meski begitu, sosoknya yang tak tertahankan, ditambah dengan kekuatan nafsu, lebih dari cukup untuk membuat hampir semua pria atau wanita bertekuk lutut. Morgana mengangkat tangannya dan cambuk berwarna merah darah muncul di udara. Dia memegang gagangnya dengan kuat di tangannya. Si penggoda cantik itu kemudian mencambuknya ke tanah, meninggalkan luka sedalam 1 meter yang membuat hati William gatal. Aku akan memberinya pakaian 12/10, pikir William sambil memanggil tongkat kayunya dan mengambil posisi bertarung. Satu-satunya yang hilang sekarang adalah tali dan lilin. Haruskah aku mengikatnya dan membuatnya mengerti bahwa tuan ini bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu? Sudut bibir Morgana melengkung saat dia menatap William dari tempatnya berdiri. Aku akan memberimu satu pilihan terakhir. Berlutut dan tunduk padaku, atau aku akan mencambukmu sampai kau tunduk padaku. William mendengus, bagaimana kalau aku mencambukmu saja? Kau bukan satu-satunya yang terlatih dengan cambuk. William memanggil cambuk air yang melayang di udara. Karena hubungannya dengan Ashe-Ian, dia juga dapat menggunakan kemampuannya, memperkuat kendalinya atas sihir airnya. Morgana mengerutkan kening karena menurut laporan yang dibacanya, William sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir. Dia juga telah mengonfirmasi hal ini ketika mereka berdansa bersama, di perjamuan di istana. Kerajaan Helan, karena dia belajar melalui pengalaman bahwa beberapa informasi yang mungkin dikumpulkan bawahannya bisa saja salah. Kerutan di wajahnya menghilang secepat kemunculannya. Apakah William memiliki kekuatan sihir atau tidak bukanlah hal yang penting. Bagian yang penting adalah dia berencana untuk menghancurkannya dan membuatnya tunduk dengan paksa. Kau ingin mencambukku, mari kita lihat apakah kau bisa membuktikannya. Morgana terkekeh. Katakan padaku, Tuan William. Kau tahu di mana kita berada. Kau tidak perlu bertanya, aku akan memberitahumu jawabannya. Kita saat ini berada di dalam Anteilem, sarang ratu semut segudang yang juga merupakan binatang pelindung dinasti Aenasa. Sudah waktunya bagimu untuk menyadari bahwa melawanku adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Dua portal muncul di belakang Morgana. Beberapa detik kemudian, dua semut emas raksasa yang tingginya 5 meter merangkak keluar dari portal dan berdiri di sampingnya. Setelah Putri Sidoni menjadikan Ratu Semut sebagai sahabat binatangnya, dia memperoleh kemampuan untuk memanggil pasukan semut kapan saja dan di mana saja yang dia suka. William menyipitkan matanya saat informasi dari dua pendatang baru itu muncul di layar statusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari semut mimpi buruk emas lebih besar dari penguasa semut. Tingkat ancaman, SS sedang. Binatang milenium. Tidak dapat ditambahkan kekawanan. Mereka adalah pengawal pribadi ratu dan penguasa koloni semut. Mereka adalah salah satu dari sedikit binatang milenium yang berspesialisasi dalam serangan dan pertahanan. Sisik mereka sangat kuat dan hanya mantra lingkaran ketujuh, dan senjata yang dibuat oleh pandai besi Grandmaster, yang dapat merusaknya. Para penguasa ini juga dapat menggunakan sihir bumi hingga lingkaran ke-6, yang menjadikan mereka musuh yang sangat tangguh untuk dilawan. Hanya Archmage dan prajurit yang kuat yang dapat bertahan dalam pertempuran melawan salah satu raksasa ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Aku akan bersikap lunak dan memberimu satu kesempatan terakhir, kata Morgana tegas. Seorang pria dengan status sepertimu seharusnya tahu kapan harus mundur. Sekarang, katakan padaku, apakah kau akan menyerah atau tidak? Yang mengejutkan Morgana, alih-alih merasa takut, half-elf itu tampak benar-benar tenang. Dia bahkan menilai kedua semut milenial seolah-olah mereka adalah semacam makanan lesat. Terima kasih sudah bersikap lunak, jawab William sambil tersenyum. Namun, jawabanku adalah, seekor terenggiling berwarna pelangi muncul dari belakang William dan mengangkat kepalanya dengan sikap sombong. Ia menatap kedua semut emas seolah-olah mereka hanyalah dua serangga yang bisa diinjaknya kapan saja. Tubuh kedua semut milenial itu tiba-tiba bergetar. Saat terenggiling berwarna pelangi muncul, mereka merasa bahwa itu adalah musuh yang menakutkan yang tidak dapat mereka kalahkan apapun yang terjadi. Setelah berjemur di bawah sorotan selama setengah menit, Kasogonaga meringkuk menjadi bola dan menyerang semut milenial terdekat.
Suaranya yang lucu, namun mengesankan, bergema di dalam gua yang luas, membuat semua semut prajurit yang mendengarnya, bergegas menjauh karena takut. Aku bergulung. Sebuah jeritan kesakitan bergema di dalam anteilem saat tubuh Golden Millennial An menghantam dinding gua. Millennial An lainnya tidak bernasib lebih baik karena ia juga terbang mundur tanpa daya setelah menerima pukulan dari bola penghancur berwarna pelangi. Morgana, yang berdiri di tengah-tengah kedua Golden An, terkejut. Dia mengacungkan cambuknya untuk memukul binatang buas yang meringkuk yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tetapi yang terakhir cukup gesit dan menghindari semua serangannya dengan mudah. Bahkan bisa dikatakan bahwa Kasogonaga sama sekali tidak menganggapnya sebagai ancaman. Karena kemampuan bertarung Morgana hanya sekitar silver rank. Ini setara dengan binatang kelas D, yang jauh di bawah peringkat terenggiling berwarna pelangi. William juga menyadari hal ini, jadi dia mengabaikan Morgana dan segera berurusan dengan Priscilla yang masih linglung karena kekuatan mantra pesona Morgana. Yang dibutuhkan hanyalah tusukan cepat dan akurat ke rahang bawahnya dan Priscilla terkulai seperti boneka marionet yang kehilangan talinya. Maaf, aku tidak punya pilihan lain, kata William sambil menjaga tubuh wanita cantik berambut hitam itu agar tidak jatuh ke tanah. Meskipun dia tahu bahwa kesetiaan Priscilla adalah milik Putri Frisia, dia tetap wakil komandannya. Selain itu, Priscilla tidak melakukan apapun untuk menyakitinya. Bagi William, tidak masalah jika dia adalah mata-mata dan melaporkan informasinya ke kerajaannya. Dia tidak khawatir tentang pengumpulan informasi mereka karena tidak peduli seberapa banyak informasi yang mereka kumpulkan tentangnya, setengahnya akan salah sebagian besar waktu. Ini terutama benar ketika menyangkut kemampuan dan kecakapan bertarungnya. Apa yang kamu lakukan? Bunuh binatang itu, sekarang. Morgana memerintahkan dua binatang milenium saat dia memanggil 8 komandan semut mimpi buruk. Mereka adalah binatang peringkat sentenil yang dipanggil oleh Pangeran kedua Anaesa, Pangeran Azil, selama pertempurannya dengan William. Hajar half-elf yang menyebalkan itu untukku, tapi jangan bunuh dia. Morgana menunjuk William dengan tatapan penuh kebencian. Dia tidak mengerti mengapa dua semut milenium di sampingnya dipermainkan tanpa daya oleh binatang aneh yang tampaknya adalah sekutu William. Mereka adalah dua binatang milenium, bukan monster tingkat rendah, tetapi mereka tidak bisa menandingi terenggiling yang bahkan tidak berada di tingkat sentinel. Morgana tidak bisa mempercayainya. Dia menolak untuk menerimanya. Ah, orang-orang ini lagi, gumam William sambil masih memegang Priscilla yang tidak sadarkan diri di tangannya. Dia kemudian melambaikan tangannya. Hembusan udara dingin merasukinya. Meskipun semut lebih kuat darinya, itu tidak berarti bahwa dia tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Alam Ice Cycle, teriak William. Beberapa detik kemudian beberapa paku es mencuat dari tanah, menutupi seluruh gua dalam domain pecahan es setajam silet. Semut Sentinel segera berkumpul di sekitar Morgana untuk melindunginya dari serangan mendadak William. Half-elf itu tahu bahwa begitu dia menaklukkan Morgana, semut-semut itu juga akan berhenti menyerangnya. Kasogonaga, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa bermain-main dengan makananmu adalah hal yang tidak sopan? Teriak William sambil memfokuskan perhatiannya untuk memperkuat domain Ice Cycle-nya. Kasogonaga mengerti bahwa sekarang bukan saatnya untuk bermain, jadi ia segera melilitkan lidahnya di sekitar salah satu semut milenium dan menelannya bulat-bulat. Wajah Morgana memucat ketika dia melihat bagaimana terenggiling itu dengan mudah memakan binatang milenium seolah-olah itu hanya memakan permen. Tidak mungkin. Morgana dalam keadaan menyangkal. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Seolah ingin membuktikan bahwa apa yang dilihatnya itu nyata, si pemakan semut pelangi mencengkeram si semut milenial lainnya dengan lidahnya sebelum ia sempat masuk ke dalam tanah untuk melarikan diri. Si semut emas menjerit karena tidak mau dan takut saat seluruh tubuhnya ditelan utuh oleh si pemakan semut berwarna pelangi yang tingginya hanya setengah meter. Para semut sentinel yang melindungi Sidoni menggigil saat tatapan si pemakan semut jatuh ke arah mereka. Naluri mereka memberitahu mereka bahwa tidak peduli seberapa keras mereka melawan, nasib mereka sudah ditentukan saat Kasogonaga muncul di hadapan mereka. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? Tanya William. Temanku ini sangat pemarah. Jika kalian mengganggunya, ia akan menelan kalian utuh. Kasogonaga melotot ke arah William, tetapi ia juga mengerti bahwa bocah itu hanya menggertak. Sebagai seseorang yang telah melindungi umat manusia selama era para dewa, si pemakan semut tidak akan menyerang manusia kecuali untuk membela diri.
Morgana kehilangan ketenangannya setelah mendengar bahwa si pemakan semut akan menelannya juga. Meskipun dia masih setengah ragu, dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Kemampuan bertarungnya hampir tidak ada. Dia sudah terlalu terbiasa bersembunyi di balik punggung hewan peliharaannya dan tidak mempertimbangkan untuk bertarung di garis depan. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Morgana dan Putri Sidoni mempertanyakan kemampuan mereka sendiri untuk mengendalikan kehidupan orang lain. Karena hubungannya dengan Ratu Semut, dia bisa tahu bahwa semut Centennial yang melindunginya berjuang untuk menahan diri agar tidak lari ketakutan. Penggoda cantik itu melirik Trenggiling yang saat ini meneteskan air liur, saat dia melihat semut Centennial di sekitarnya. Dia takut jika dia terlalu keras kepala dan mengabaikan usulan William. Binatang yang tampak menggemaskan itu akan menelannya bersama semut-semut itu. Aku, menyerah, kata Morgana dengan gigi terkatup. Kau menang. Mendengar jawaban sang putri, William melambaikan tangannya dan lapangan Ice-Cycle menghilang sepenuhnya. Putri, ketahuilah bahwa aku bukanlah musuh kita, komentar William sambil menatap Morgana dengan ekspresi serius. Aku telah mendengar apa yang terjadi di benteng Ravenlord. Meskipun aku adalah warga kerajaan Helan, aku tidak setuju dengan metode sang pangeran. Sebenarnya, saat ini aku juga sedang melawan organisasi yang mendukungnya. Telinga Morgana menjadi lebih tajam ketika mendengar penjelasan William. Dia sudah lama bertanya-tanya apakah William adalah bagian dari faksi Putra Mahkota. Jika memang begitu, dia mungkin salah satu orang yang dikirim pangeran untuk menangkapnya. Kurang dari tukar denganku. Pertarungan sudah berakhir. Sekarang saatnya untuk negosiasi. Lebih besar dari Putri Sidoni, yang tetap diam di dalam laut kesadaran mereka, akhirnya memutuskan untuk ikut campur. Morgana dengan enggan menyetujui saran Putri Sidoni dan bertukar kesadaran dengannya. Sama seperti sebelumnya, William telah memperhatikan perubahan halus dalam aura sang putri. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunggu sang putri melanjutkan pembicaraan. Bagaimana aku bisa percaya bahwa kau bukan salah satu anggota The Organization? Tanya Putri Sidoni. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau bukan salah satu bawahan Putra Mahkota? William merenung sejenak sambil memikirkan cara yang bagus untuk membuktikan bahwa ia tidak bekerja untuk The Organization maupun Putra Mahkota. Meskipun ia dapat dengan mudah menaklukkan sang putri, ia tidak berniat untuk membuatnya marah. Pertemuan mereka benar-benar tidak disengaja, dan William tidak ingin berpisah dengannya dengan cara yang buruk. Saat ini, ia membutuhkan sekutu dan kemampuan Putri Sidoni untuk mengendalikan para semut akan terbukti sangat berguna dalam pertempuran yang akan datang. Setelah berpikir panjang dan keras, William memutuskan untuk mengambil kesempatan sambil menatap kecantikan bak bidadari di depannya. Apakah kau mungkin mengenal Lady Eros? Tanya William. Aku salah satu orang yang telah diberkatinya. Inilah mengapa mantramu tidak mempan padaku. Putri Sidoni dan Morgana tersentak bersamaan ketika mendengar William mengucapkan nama dewa pelindung mereka. Tak seorang pun, bahkan orang tua mereka, maupun budak-budak mereka, tahu bahwa dewi yang mereka layani adalah Dewi Nafsu. Ada banyak orang yang memiliki kekuatan untuk memikat orang lain, jadi kasus Putri Sidoni bukanlah kasus yang langka. Namun, satu hal yang pasti, di dunia Hestia, hanya Putri Frisia yang menjadi anggota 7 dosa mematikan yang mewakili dosa nafsu, ya. Aku ada di suatu tempat di dinasti Anaesa, kata William melalui telepati. Untuk saat ini, beritahu Jekyll bahwa aku baik-baik saja dan dia harus kembali ke Lon untuk sementara waktu. Aku ingin pergi ke tempatmu sekarang, jawab Ashe. Kudengar Putri Sidoni sangat cantik. Mengetahui tipe tukang selingkuh sepertimu, aku yakin kau akan selingkuh. Jangan konyol. Untuk apa aku selingkuh? William tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeringai karena dia bisa merasakan kecemburuan Ashe. Dengar, aku punya 3 wanita cantik sebagai pacarku. Aku tidak perlu selingkuh. Keheningan singkat berlalu sebelum suara Ashe sekali lagi berbicara di dalam benak William. Apakah kau sudah melihat wajahnya? Tanya Ashe. Ya, jawab William. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong tentang Putri Sidoni. Saat ini, mereka berdua telah sepakat untuk bekerja sama satu sama lain untuk melawan The Organization yang telah membawa kekacauan pada kerajaan mereka masing-masing. Siapa di antara kita yang lebih cantik? Tentu saja kau lebih cantik darinya. Dia bahkan tidak sebanding denganmu. William telah dilatih secara pribadi oleh Dewi Nafsu, dan bagian dari sesi pelatihannya.
Mencakup cara yang tepat untuk menjawab pertanyaan seorang gadis, terutama ketika menyangkut pertanyaan yang diajukan karena cemburu. Kau menjawab pertanyaanku terlalu cepat, bantah Ashe. Aku tahu itu. Aku tidak bisa mempercayaimu untuk tetap di sisinya. Aku akan datang ke sana bersama Dev. William memijat pelipisnya dengan tangannya. Lady Eros juga telah memberitahunya bahwa gadis-gadis terkadang bisa bersikap tidak masuk akal, dan menasihatinya untuk bertindak seenaknya ketika itu terjadi. Ashe, dengarkan baik-baik. Ekspresi William menjadi sangat serius saat ia mencoba menenangkan kekasih putri duyungnya yang berada bermil-mil jauhnya darinya. Sang putri memiliki mantra-mantra yang sangat kuat, dan hanya aku yang mampu menahannya. Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke sisiku. Meskipun kita berdua bekerja sama, aku tidak sepenuhnya percaya padanya. Apakah kamu yakin bisa menahan mantra-mantranya? Tentu saja, percayalah pada pacarmu. Aku akan kembali ke Lon secepatnya. Untuk saat ini, tinggallah di sana dan jangan hubungi ST dan Ishak. Sekarang setelah tanah abadi menghilang, Connor pasti akan membuat keributan. Kita tidak ingin dia tahu bahwa kitalah yang menggagalkan rencananya. Setelah berbicara selama setengah jam lebih, William mengakhiri komunikasi jarak jauhnya dengan kekasih putri duyungnya yang cemburu. Sarana komunikasi mereka hanya menjadi mungkin karena fakta bahwa Ashe telah memberikan William setengah dari inti rohnya. Kemampuan ini semakin meningkat karena ia juga terdaftar sebagai anggota familia pertama William. Keduanya dapat berkomunikasi satu sama lain selama mereka berada di benua selatan. William mendesah saat melihat salah satu tempat paling terlarang di dinasti Anaesa, gua tempat Ratu Semut Segudang tinggal. Saat ini, Ratu Semut berada di sudut gua dengan punggungnya menempel di dinding. Tidak jauh darinya ada Kasogonaga yang meneteskan air liur begitu deras sehingga William tidak punya pilihan selain memberikan perhatian ekstra padanya. Dia takut terenggiling berwarna pelangi itu akan melupakan kerjasama yang telah mereka sepakati dan memakan Ratu Semut Segudang karena keinginannya untuk memulihkan kekuatannya sebelumnya. Bolehkah aku makan kaki? Tanya Kasogonaga. Satu kaki saja sudah cukup. Tidak, William langsung menepisnya. Kau sudah memakan 2 semut. Milenial, kau masih belum mencernanya sepenuhnya dan kau sudah meminta lebih. Sulit untuk fokus saat hidangan utama ada di depanmu. Jawab Kasogonaga sambil menjulurkan lidahnya dengan jenaka seperti ular. Ini benar-benar siksaan bagi orang sepertiku. William mendesah untuk kesekian kalinya saat ia dengan sopan meminta Kasogonaga untuk kembali ke wilayah 1000 binatang untuk mencegah Ratu Semut mengumpulkan stres yang tidak perlu. Putri Sidoni juga menatapnya dengan waspada. Ratu Semut adalah sahabat binatangnya. Paling-paling, seseorang hanya dapat memiliki satu sahabat binatang dalam satu waktu. Putri Sidoni saat ini bergantung pada Ratu Semut untuk melindunginya dari para pengejarnya. Ia tidak dapat membiarkan terenggiling rakus William memakan pilar utama penopangnya. Baiklah, saatnya untuk saling berbagi informasi, tetapi sebelum itu, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada Ratu Semut, kata William sambil mengeluarkan medali oniks yang diperolehnya setelah mengalahkan Pangeran Azil di Pegunungan Kirintor. Katakan padaku, bagaimana cara kerja benda ini? Tanya William. Jika kau berbohong padaku, aku akan membiarkan Kasogonaga menjilatmu. Ratu Semut menggigil hanya dengan memikirkan kutukan keberadaan mereka menjilatinya dengan lidahnya. Bukankah itu sama saja meminta untuk dimakan? Medali oniks di tanganmu adalah relik yang kuberikan kepada keluarga kerajaan dinasti Anaesa, jawab Ratu Semut. Melalui itu, kau akan dapat memanggil anak-anakku, tetapi ada batasnya juga. Kau hanya dapat memanggil 1 semut milenial, selusin semut sentinel, dan 1000 semut prajurit yang berada di antara peringkat D dan C. Bisakah aku menggunakan ini juga? Hanya jika aku mengizinkannya. Apakah kau mengizinkanku? Tanya William sambil tersenyum. Petik 2 titik. Ya, jawab Ratu Semut dengan enggan. Jika bukan karena fakta bahwa ia takut terenggiling akan muncul entah dari mana untuk memakannya, ia pasti sudah menghancurkan William hingga menjadi bubur. Medali oniks di tangan William bersinar saat Ratu Semut menggunakan wewenangnya untuk memberi William izin menggunakannya. Dengan ini, aku juga akan memiliki pasukan semutku sendiri, pikir William. Mereka saat ini sedang berperang dengan The Organization. Ia tidak keberatan menggunakan pemerasan untuk mencapai keinginannya, terutama saat ia yang mengendalikan negosiasi. Ratu Semut tidak keberatan memberi William kendali atas 1000 semut. Bagaimanapun, pasukan di bawah komando pribadinya berjumlah jutaan.
1000 hanyalah setetes air di lautan, dan ia selalu bisa bertelur lebih banyak untuk menciptakan lebih banyak prajurit untuk melaksanakan perintahnya. Setelah memberi William izin untuk menggunakan medali Onyx, Ratu Semut kembali ke singgasananya, yang telah ditinggalkannya sebelumnya karena ancaman yang ditimbulkan Kasogonaga. Kau bilang kau telah memerintahkan pengintai untuk memeriksa keadaan keempat kerajaan saat ini, kan? William bertanya kepada Putri Sidoni, yang telah tenang kembali dan saat ini sedang duduk di pangkuan Ratu Semut. Apakah kau punya kabar dari mereka? Putri Sidoni mengangkat kepalanya untuk melihat Ratu Semut dan yang terakhir memejamkan matanya. Sebagai ibu koloni, ia dapat melihat apa yang dapat dilihat bawahannya. Setelah beberapa menit berlalu, kerutan muncul di wajah Ratu Semut. Seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Dinasti Anaesa saat ini berada di bawah kendali orang-orang berjubah hitam, lapor Ratu Semut. Gambar yang kudapatkan cocok dengan profil anggota organisasi yang kau sebutkan sebelumnya. Namun, tampaknya mereka bukan satu-satunya yang saat ini menyerbu tanah benua ini. Apa maksudmu? Tanya Putri Sidoni. Selain organisasi, siapa lagi yang menguasai kerajaan lain? Petik 2. Kerajaan Frisia, jauh dari timur. Setidaknya butuh 2 hari lagi sebelum pengintaiku tiba di kerajaanmu, Putri Sidoni. Namun, beberapa pengintaiku di dinasti Zelan telah terbunuh, dan mereka tidak dibunuh oleh manusia. Wajah Ratu Semut berubah marah, mereka dibunuh oleh peri. Ekspresi William langsung berubah ketika mendengar kata peri. Sebelum meninggalkan Lon, Selin telah memberitahunya bahwa ada kemungkinan ras peri juga akan tiba di benua selatan. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya yakin dengan penilaiannya, karena ini adalah kesimpulan yang bisa dia buat saat surat dari kakeknya tiba. Elf, tanya Sidoni setengah ragu, di benua selatan, kau yakin? Ratu Semut mengangguk, aku sangat yakin bahwa mereka yang telah membunuh anak-anakku adalah elf. Selama mereka baru meninggal kurang dari sehari, aku masih bisa mengingat kembali kenangan yang mereka tinggalkan. Kau tahu ada berapa jumlah elf? Tanya William. Setidaknya perkiraan awal, Ratu Semut sekali lagi memejamkan matanya seolah-olah memindai ingatan para pengintainya yang telah meninggal. Beberapa ribu, jawab Ratu Semut setelah semenit. Mayoritas dari mereka masih muda. Jika aku harus membuat kesimpulan yang berani, mereka tidak akan melewati usia 20. Ini adalah satu-satunya alasan yang dapat kupikirkan mengapa mereka tidak berubah menjadi patung kristal. Juga, ada beberapa orang dewasa yang mengawasi mereka juga. Aku tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi aku akan menebak kasar dan mengatakan bahwa mereka tidak akan berusia lebih dari 20. Putri Sidoni merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat dengan kemunculan ras peri. Sebagai seorang ahli strategi, dia akan selalu mencoba memahami cara berpikir targetnya untuk melawan mereka. Apakah mereka melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya? Putri Sidoni bertanya-tanya. Ratu Semut merenung sejenak seolah mencoba mengatur pikirannya. Sebelum salah satu pengintai tewas, mereka dapat melihat sebuah bangunan yang saat ini sedang dibangun. Aku tidak tahu untuk apa itu, tetapi aku menduga itu memiliki arti penting bagi para peri. Juga, aku melihat sesuatu yang cukup menarik. Dan itu, William memfokuskan perhatiannya sepenuhnya kepada Ratu Semut yang saat ini sedang menatapnya dengan senyum jahat. Organisasi itu melarikan diri dari dinasti Zelan, jawab Ratu Semut. Sepertinya mereka tidak berada di pihak yang sama. William mendongak ke langit kelabu yang tertutup awan tebal. Sejak mantra kontinental dilepaskan, cahaya matahari tidak muncul lagi di benua selatan. Sayang sekali, aku tidak bisa meningkatkan level kelas pekerjaan ksatria matahariku, pikir William sambil memejamkan mata. Dia kemudian teringat ekspresi puas Dewa Matahari, Luh, yang telah mempersulitnya di kuil para dewa. Jika memungkinkan, William tidak ingin melihatnya lagi. Bocah berambut merah itu saat ini sedang berbaring di titik tertinggi sarang semut, sementara dia mengatur informasi yang telah dia kumpulkan dari Ratu Semut, serta kesimpulan Putri Sidoni sendiri. Peri, William tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap para penyerbu yang datang dari negeri yang jauh ini. Baginya, peri adalah kelompok yang rumit. Ibunya, gurunya, dan dekan akademi adalah 3 peri yang dia kenal sejauh ini. Jika seseorang bertanya kepadanya apakah dia membenci peri, jawabannya adalah, hanya sedikit. Dia terpaksa berpisah dengan ibunya karena takut dia akan menjadi sasaran musuh-musuh ayahnya. Di sisi lain, gurunya telah memastikan bahwa dia belajar banyak hal dengan cara yang sulit.
Mengenai dekan akademi, William tidak cukup mengenalnya untuk memberikan pendapatnya. Paling tidak, mereka berdua tidak berselisih satu sama lain. Namun, satu hal yang pasti, renung William sambil membuka matanya. Mereka tidak datang ke sini untuk perdamaian. Mereka datang ke sini dengan maksud untuk menyerbu. Menurut pengintai yang dikirim Ratu Semut ke dinasti Zelan, para peri telah memenjarakan atau memperbudak para remaja yang mencoba melawan invasi mereka. Meskipun para peri jelas lebih kuat, itu tidak mengubah fakta bahwa ada jutaan penduduk di setiap kerajaan. Di antara mereka akan ada keajaiban yang akan menonjol dari yang lain. Cara tercepat untuk melenyapkan semua oposisi adalah dengan menangkap atau memperbudak mereka sesegera mungkin. Siapapun yang memimpin ekspedisi mereka memiliki kepala yang bagus di pundak mereka. William harus mengakui bahwa ini adalah metode paling efektif yang tersedia saat menaklukkan kerajaan. Selain invasi peri, ada juga ancaman organisasi di kerajaannya sendiri. Meskipun peri dan organisasi tampaknya berselisih satu sama lain, William secara naluriah merasa bahwa mencoba membentuk aliansi dengan mereka adalah pilihan yang sangat buruk. Ada juga masalah dengan Kasogonaga. Saat Trenggiling menyadari bahwa peri telah tiba, ia telah kembali ke wilayah 1000 binatang untuk menyerap sepenuhnya 2 semut milenium yang telah dimakannya beberapa hari yang lalu. William dapat melihat bahwa Dewa Langit sedang fokus untuk menjadi sekuat mungkin. Seolah-olah Trenggiling berwarna pelangi itu sedang menyiapkan bendera untuk pertempuran yang akan segera terjadi dengan para peri di masa depan. Dia telah berada di Anteilem selama 5 hari. Alasan dia belum pergi adalah karena kemampuan Ratu Semut untuk mengumpulkan informasi sangat menakjubkan, paling tidak. Dia telah menggunakan sejumlah besar semut pengumpul informasi yang panjangnya tidak lebih dari 1 inci. Bahkan pada jarak yang sangat jauh, mereka dapat menyampaikan informasi kepada Ratu Semut secara langsung, yang menyelamatkan William dari kesulitan mengirim Aeton, uren kecilnya, untuk mengumpulkan informasi dari keempat kerajaan di benua. William cukup bersyukur atas kenyataan bahwa Putri Sidoni dan dia telah setuju untuk membentuk aliansi. Tanpa bantuannya, dia masih tidak akan tahu tentang kemunculan para peri. Apa yang harus aku prioritaskan terlebih dahulu? William mendesah sambil menopang dirinya ke posisi duduk. Apapun yang terjadi pada dinasti Zelan dan Anaesa bukanlah urusanku. Putri Sidoni mengkhawatirkan keluarganya di kerajaan Frisia, jadi aku tidak bisa mengandalkannya untuk membantuku menghadapi organisasi di wilayahku sendiri. William berpikir untuk mengumpulkan anggota Ordok Satria yang tersebar untuk menghadapi organisasi. Namun, setelah mendapatkan informasi dari bawahan Connor, dia mengetahui bahwa akan sangat sulit untuk menghadapi mereka dalam pertempuran langsung. Ada juga masalah putra mahkota. William mengerutkan kening. Dia masih belum sempat menamparkan wajah Pangeran Lionel karena mencoba menculik kakak laki-laki dan kakak perempuannya saat mereka kembali ke Lon. William sudah tidak sabar untuk menghajar pangeran bajingan itu begitu dia berhasil menangkapnya. Apa yang sedang kau pikirkan, Tuan William? Sebuah suara malaikat memanggil half-elf itu, saat dia sibuk memikirkan cara untuk menghadapi organisasi. Putri Sidoni berjalan ke arahnya dengan kerudung yang menutupi ketampanannya yang luar biasa, yang telah membuat banyak pria dan wanita bertekuk lutut. Aku sedang memikirkan masalah-masalah yang harus kuhadapi di kerajaan Helan, jawab William jujur. Bagaimana denganmu? Apakah kau punya rencana untuk kembali ke kerajaan Frisia untuk membebaskan rakyatmu? Putri Sidoni tidak menjawab. Sebaliknya, dia duduk di samping William dan menatap koloni semut yang besar di depannya. Aku punya kabar baik dan kabar buruk, kata Sidoni setelah hening sejenak. William menggaruk kepalanya dengan sikap tak berdaya. Bagus, kabar buruk lagi. Ayo, ceritakan kabar buruknya dulu. Putri Sidoni menoleh ke samping untuk melihat William. Terus terang, sang half-elf tidak tahu mengapa sang putri kembali mengenakan cadarnya setelah ia melihat wajah cantik yang mampu menghancurkan sebuah bangsa. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Putri Sidoni tidak ingin menghadapinya secara langsung dan menggunakan cadar untuk menyembunyikan ekspresinya. Dia masih malu dengan bagaimana Morgana bertindak di depan anak laki-laki berambut merah itu. Putri Frisia takut William akan menganggapnya sebagai wanita jalang yang akan secara terbuka memberitahu siapapun bahwa dia ingin memiliki bayi mereka. Sebuah kekuatan baru telah muncul dan menyerbu kerajaan kita, Putri Sidoni melaporkan. Kabar baiknya adalah mereka tampaknya tidak bermusuhan dengan kerajaan kita. Bendera-bendera Frisia masih dapat dilihat di ibu kota. Namun, tepat di sebelahnya, bendera lain berkibar tertiup angin.
William mengangguk. Dia sudah tahu bahwa para peri bukanlah satu-satunya penjajah yang datang ke benua selatan. Apakah kamu mengenali bendera itu? Apakah itu milik pasukan lokal di kerajaanmu? William bertanya. Putri Sidoni menggelengkan kepalanya. Tidak ada faksi lokal di dalam kerajaan kita. Akan tetapi, kurasa kau bisa mengatakan bahwa aku punya hubungan dengan mereka melalui ibu. William mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apapun karena dia tahu bahwa sang putri belum menyelesaikan penjelasannya. Bendera-bendera itu milik Kekaisaran Kraetor, Putri Sidoni melanjutkan. Kakekku, Leonidas Agisval Kraetor, adalah Kaisar Kekaisaran Kraetor saat ini. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya William. Jika mereka tidak bersikap bermusuhan, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk menjalin komunikasi dengan mereka. Putri Sidoni menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka tidak tampak bermusuhan, mereka tetap memenjarakan saudara-saudara tiriku, yang lahir dari selir-selir ayahku. Yang saat ini duduk di tahta Frisia adalah adik laki-lakiku yang berusia 10 tahun, Pangeran Kal. Tersembunyi di balik kerudung, senyum kecil muncul di bibir Putri Sidoni saat ia memikirkan adik laki-lakinya, yang akan selalu mencarinya setiap kali terjadi badai petir. Pangeran Kal terlahir dengan bakat sihir yang biasa-biasa saja. Meskipun begitu, hal itu tidak menghentikan Putri Sidoni dan ibunya, Ratu Ophelia, untuk memanjakannya. Putri Sidoni juga memiliki seorang kakak laki-laki. Ia adalah Pangeran Rainier, berusia 24 tahun, dan putra mahkota Frisia. Sayangnya, ia telah berubah menjadi patung kristal seperti yang lainnya yang berusia di atas 20 tahun. Semua anggota keluarga kerajaan, yang telah berubah menjadi batu, ditempatkan di dalam salah satu kamar yang luas di kastil untuk melindungi mereka dari pencurian. Jadi singkatnya, mereka hanya memberikan perlakuan istimewa kepada garis keturunan ibumu. William mengangguk mengerti. Baiklah, lihat sisi baiknya. Setidaknya, kondisi saudara tirimu masih lebih baik daripada mereka yang berada di dinasti Zelan. William teringat Pangeran Iblis, Alaric Solzelan, yang pernah ditemuinya di pegunungan Kirintor. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Berdasarkan informasi dari mata-mata semut, yang telah menyusup ke ibu kota Zelan, putra mahkota telah melarikan diri dan membawa serta anggota keluarga kerajaan yang masih hidup. Bagaimana denganmu, Tuan William? Putri Sidoni memutuskan untuk mengganti topik dan menanyakan tentang rencana masa depan William. Apa tindakanmu selanjutnya? Aku akan kembali ke kerajaan Helan, jawab William tanpa berkedip. Aku harus menyelesaikan masalah di rumahku sendiri terlebih dahulu, sebelum berurusan dengan tamu tak diundang yang telah mengklaim tanah milik orang lain. Beberapa menit hening berlalu di antara mereka sebelum Putri Sidoni mengatakan apa yang ada di dalam kepalanya saat ini. Aku akan pergi bersamamu, Sir William, kata Putri Sidoni. Aku mungkin bukan petarung yang hebat, tetapi aku dapat memberimu saranku bila diperlukan. Selain itu, aku dapat memanggil pasukan semut prajurit ke pihakku. Ini akan sangat membantumu dalam melawan The Organization. Jika kau mau, aku bahkan dapat membantumu menjadi raja baru kerajaan Helan. William terkekeh sembari menatap sang putri di sampingnya. Tawaranmu sangat menggoda, putri. Namun, aku tidak menginginkan Dominion. Meski begitu, jika kau bersedia membantuku dalam misiku, aku akan dengan senang hati menerima tawaranmu. Tapi, apa syaratnya? Aku yakin kau menginginkan sesuatu yang lain sebagai balasannya, kan? Jangan bilang kau ingin memiliki bayiku sebagai kompensasinya. Half-elf itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda Putri Sidoni. Sayangnya, wajahnya tertutup oleh kerudung, jadi William tidak dapat melihat ekspresinya saat ini. Wajah Putri Sidoni memerah, tetapi kerudung di wajahnya menyelamatkannya dari rasa malunya. Dia bahkan tidak repot-repot menegur godaan William, karena dia tidak mungkin mengatakan kepadanya bahwa dia bukanlah orang yang meminta bayinya. Kurang dari hehehe, kau sangat lucu Sidoni. Katakan saja, ya, dan biarkan Darling menjepitmu, oh gelombang lebih besar dari. Berhenti menggodaku, ini semua salahmu, kakak. Kurang dari aku mengakui bahwa ini salahku. Sekarang, tukarkan denganku dan biarkan aku memperbaiki masalah ini untukmu. Lebih besar dari. Tidak, Sidoni menolak tawaran Morgana. Dia takut jika Morgana membiarkan belahan jiwanya mengambil alih kendali, dia akan mati karena malu jika rekannya yang berani dan berapi-api itu melakukan sesuatu yang provokatif lagi. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya,
Putri Sidoni berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar ejekan William dan langsung ke inti masalah. Jika kita akan kembali ke kerajaan Helan, sebaiknya kita segera kembali, usul Putri Sidoni. Ratu Semut akan terus memberitahuku jika ada perkembangan baru dari Kekaisaran Kraetor dan para peri. Mari kita selesaikan masalahmu terlebih dahulu, jadi kamu bisa membantuku menyelesaikan masalahku. Baiklah, William setuju. Dia kemudian berdiri dan mengulurkan tangannya kepada putri yang telah menarik perhatiannya. Untuk kolaborasi kita yang sukses, kata William. Putri Sidoni mengangkat tangannya sendiri dan meraih tangan William. Tidak seperti tangannya sendiri, tangan gembala itu kasar saat disentuh. Meski begitu, ia memegangnya erat-erat karena tangan ini milik orang yang telah ia kenali sebagai kandidat untuk menjadi pangerannya. Satu-satunya anak laki-laki di seluruh benua selatan yang tidak terpengaruh oleh kekuatan mantranya. Ya, demi keberhasilan kolaborasi kita, jawab Putri Sidoni sembari memegang tangan William. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 mil jauhnya dari koloni semut, seorang pria, mengenakan jubah hitam, menatap kedua remaja itu menggunakan teleskop. Ia tak lain adalah Kalum, yang ingin mencari keberadaan Putri Sidoni. Organisasi itu diam-diam telah memasang mantra pelacak pada kereta terbang sang putri sebagai asuransi jika ia lepas dari genggaman mereka. Setelah mengikuti jejak itu selama berhari-hari, dia telah tiba di tanah dinasti Anaesa dan memasuki Anteilum, tempat binatang penjaga dinasti itu tinggal. Ia cukup terkejut saat mengetahui bahwa sang putri memasuki wilayah kekuasaan Ratu Semut. Baginya, tindakan sang putri benar-benar tindakan bunuh diri. Ia bahkan bertanya-tanya apa yang ada di pikiran Putri Sidoni hingga melakukan hal gila seperti itu. Namun, Kalum kembali mendapat kejutan saat melihat Panglima Ordo Kesatria yang baru dibentuk itu bersama sang putri. Menurut informasi mereka, William saat ini sedang dalam kondisi koma akibat luka-luka yang ia terima saat invasi iblis. Itulah sebabnya ia tertinggal saat para murid akademi pergi ke garis depan untuk membantu mempertahankan kerajaan mereka. Kalum pun mengamati perilaku para prajurit semut yang saat ini tengah menjalankan tugasnya. Ia menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan kedua remaja yang tengah asyik mengobrol dengan riang tepat di atas kepala mereka. Tangan kanan Connor itu menyadari bahwa Putri Sidoni memiliki kekuatan untuk memikat orang lain. Namun, ia tidak tahu seberapa kuat pesonanya. Melihat pemandangan di depannya, Kalum merasa bahwa mereka telah sangat meremehkan sang putri yang sangat dicintai putra mahkota Lionel. Aku harus melaporkan ini kepada tuanku, Kalum bergumam sambil diam-diam mundur. Jika firasatku benar, dia mungkin sudah memikat Ratu Semut. Meskipun ini adalah pikiran yang konyol, Kalum tidak dapat menyingkirkannya. Perilaku semut prajurit saat ini lebih dari cukup bagi Kalum untuk mempercayai kecurigaannya. Jika firasatnya benar, maka sang putri sekarang adalah seseorang yang sekarang memiliki seluruh pasukan yang siap sedia. Orang seperti itu akan menjadi anggota yang berharga di organisasi. Namun, masalahnya terletak pada anak laki-laki di sisinya. William von Ainsworth, pikir Kalum. Meskipun kakekmu sudah tidak bertugas, kau dan keluargamu masih menjadi duri dalam daging bagi kami. Meskipun dia berada bermil-mil jauhnya dari kedua remaja itu, Kalum dapat mengatakan bahwa hubungan antara Komandan Ksatria dan sang putri cukup baik. Yang dia takutkan adalah, sang putri akan menggunakan pasukan semut yang baru diperolehnya untuk memberikan pukulan fatal bagi organisasi mereka. Connor mengerutkan kening setelah tiba di ibu kota Gladiolus. Hal pertama yang dilaporkan kepadanya adalah keberhasilan melarikan diri putri ketiga Frisia. Hal kedua adalah bahwa pasukan mereka di dinasti Zelan telah mundur untuk melarikan diri dari para peri. Connor sudah menduga hal ini. Para peri adalah ras yang sombong. Mereka pasti tidak akan membiarkan segala bentuk perlawanan menghalangi jalan mereka. Masalahnya ada di kerajaan Frisia. Dia masih belum menerima kabar apapun dari para agen yang ditempatkan di kerajaan yang jauh di timur. Tentu saja, perwira yang bertanggung jawab telah diberi kristal komunikasi jarak jauh. Namun, sudah berhari-hari sejak pemimpin terakhir kali melaporkan sesuatu kepadanya. Ini hanya berarti satu hal, yaitu bahwa sesuatu yang malang telah menimpa orang yang dipercayainya untuk mengendalikan kerajaan Frisia. Setelah mempertimbangkan situasi saat ini dengan saksama, Connor memutuskan untuk mengirim 300 orang kepercayaannya kembali ke domain tersembunyi. Di sisi lain, dia akan tinggal di ibu kota Helan untuk mengambil alih situasi saat ini. Dia tahu bahwa kedamaian di sini tidak akan berlangsung lama,
karena tidak lama lagi para peri akan datang mengetuk pintu mereka. Aku perlu mengulur waktu sampai rahasia tanah abadi terungkap, pikir Connor sambil membaca dengan saksama dokumen yang diberikan kepadanya. Itu adalah daftar pasukan terkini yang dimiliki Kerajaan Helan. Daftar itu terdiri dari para ksatria muda dan siswa dari berbagai lembaga pendidikan di sekitar kerajaan. Tentu saja, Connor fokus pada dokumen yang berkaitan dengan siswa Akademi Kerajaan Helan. Mereka adalah siswa paling berbakat di kerajaan dan semuanya mewakili tenaga kerja berharga yang dapat dia tambahkan ke jajarannya melalui suap atau paksaan. Tetap saja, di mana para perwira yang seharusnya menjaga pangeran? Pikir Connor, apa yang sedang dilakukan Kalum? Ketika dia tiba, orang pertama yang dia cari adalah tangan kanannya, Kalum. Namun, bawahannya hanya mengatakan bahwa wakil komandan organisasi secara pribadi telah berangkat untuk mencari keberadaan Putri Sidoni. Saat ini, jumlah agen yang dimiliki The Organization di Kerajaan Helan berjumlah sekitar 20.000. Kebanyakan dari mereka adalah penjahat yang dicari yang berasal dari berbagai kerajaan, klan, dan faksi tersembunyi di benua selatan. Mereka adalah kelompok yang tidak teratur dengan agenda mereka sendiri, dan kesetiaan mereka kepada The Organization hanya akan bertahan selama kebutuhan mereka terpenuhi. Connor memahami hal ini. Untuk menenangkan mereka, ia berencana agar mereka menjadi pengikut baru di tanah milik Kerajaan Helan. Tentu saja, mereka akan memberikan muka kepada Raja Boneka mereka Lionel, karena ini adalah bagian dari perjanjian yang mereka buat. Meskipun Connor tidak akan mampu memenuhi bagiannya dari perjanjian untuk menjadikan Lionel Kaisar Benua Selatan, menjadikannya raja kerajaannya sendiri adalah hal yang mungkin. Hanya ketika ia mampu menemukan rahasia-rahasia tanah abadi, ia akan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyapu bersih para penyerbu asing dan mengusir mereka dari wilayah kekuasaannya. Tiba-tiba, salah satu cincin di jarinya bersinar. Cincin-cincin ini terhubung dengan para pemimpin di bawah sayapnya dan berfungsi sebagai sarana komunikasi mereka. Connor mengarahkan cincin itu ke dinding dan proyeksi Kalum muncul. Wakil komandan membungkuk sebentar kepada Connor sebelum memulai laporannya. Tuanku, saya telah menemukan keberadaan Putri Sidoni, tetapi situasi saat ini telah melampaui harapan kami, Kalum melaporkan. Meskipun saya tidak 100% yakin, saya percaya bahwa Putri telah berhasil menjinakkan Ratu Semut dan menjadikannya bawahannya. Connor menyipitkan matanya. Ia telah mengenal Kalum sejak lama dan tahu bahwa tangan kanannya tidak memiliki kebiasaan berbicara hal-hal yang tidak masuk akal. Jika Kalum mengatakan bahwa sang putri mungkin telah memikat Ratu Semut, maka kemungkinan itu pasti ada. Juga, masih ada lagi yang perlu kulaporkan, lanjut Kalum. Knight Commander dari Amorian War Sovereign, William von Ainsworth, sedang bersama sang putri. Bagaimana aku harus melanjutkan, tuanku? William dan sang putri bersama. Kalum mengetuk bagian atas mejanya sambil memikirkan langkah mereka selanjutnya. Ini adalah situasi yang tidak terduga karena dia mengira bahwa half-elf itu sedang tidak sadarkan diri. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia menatap bawahan yang dipercaya ini dan mengajukan pertanyaan. Bisakah kau menangkap sang putri? Tanya Connor. Kalum menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin bisa merebutnya dari para Unwarrior. Bahkan jika aku berhasil, mereka akan bisa melacakku. Selain itu, aku tidak bisa berlari lebih cepat dari para Millennial Flying Ant milik sang ratu. Belum lagi, Knight Commander juga ada di sana. Informasi kita mengenai kemampuannya tidak ada. Connor berpikir panjang dan keras sebelum memberikan perintahnya. Kembalilah ke ibu kota Helan untuk saat ini. Jika kau ketahuan, maka akan sangat sulit untuk melarikan diri. Selain itu, ada sesuatu yang ingin aku tangani sendiri. Aku akan menceritakan detailnya setelah kau tiba. Baik, tuanku. Kalum menjawab sebelum proyeksi itu menghilang. Connor duduk diam sambil mempertimbangkan untuk bernegosiasi dengan Putri Sidoni dan William agar bekerja untuknya. Saat ini, sang putri sedang jauh dari rumah dan, jika Connor memberinya cukup banyak keuntungan, maka ada kemungkinan bagi mereka untuk mencapai kompromi. Adapun William, putra mahkota membencinya, tetapi dia juga murid Selin. Yang satu ingin dia mati, sementara yang lain ingin dia hidup, renung Connor. Aku telah berjanji kepada mereka berdua bahwa aku akan memenuhi keinginan mereka, tetapi aku tidak dapat menyentuh anak itu. Karena perjanjianku dengan Selin, pemimpin organisasi di benua selatan tahu bahwa dia harus membuat pilihan yang sulit. Mendukung Pangeran Lionel atau menepati janjinya dengan Selin.
Pangeran telah memberinya kunci ke Tanah Abadi, sementara yang terakhir telah memberinya sarana untuk menggunakan racun untuk melemahkan kekuatan kerajaan Helan. Tidak hanya itu, penelitian untuk prajurit super buatan, yang telah menyebabkan lahirnya Trollhound raksasa, adalah penelitian yang telah dimulai Selin bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, dia meninggalkannya. Hal ini membuat organisasi sangat pusing dan mereka tidak punya pilihan selain memberikan proyek tersebut kepada sarjana lain untuk melanjutkan penelitiannya. Sejujurnya, Connor tidak ingin mempersulit William. Bagaimanapun, mereka berdua adalah half-elf. Ras yang dijauhi oleh ras elf dan diperlakukan seperti aib. Tetap saja, dia adalah seseorang yang melihat gambaran yang lebih besar. Tanah Abadi menyimpan kemungkinan yang tak terhitung. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengirim anak buahnya untuk menjelajahi domain dan menemukan rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Kurasa aku akan membiarkan pangeran berurusan dengan William secara pribadi. Connor akhirnya membuat keputusannya. Selama aku tidak ikut campur, Selin akan tetap setia pada organisasi. Connor tahu bahwa memiliki Selin sebagai sekutu jauh lebih baik daripada menjadikannya sebagai musuhnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Blade Wyvern membubung di langit saat membuat jalan memutar menuju wilayah utara kerajaan Helan. Sebelum kembali ke Lon, William ingin berbicara dengan demigod pegunungan Kirintor, Takam, dan meminta saran tentang cara mematahkan mantra yang telah mengubah orang dewasa menjadi patung kristal. Terakhir kali mereka bertemu, demigod telah menyebutkan bahwa mereka berdua bisa bertemu lagi ketika langit runtuh. Meskipun William sedang tidur, kisah kakaknya Matthew dan kakak perempuannya Leah sesuai dengan deskripsi sang dewa. Ketika aurora borealis turun dari langit, itu mirip dengan langit yang runtuh. Apakah Takam tahu semua ini sebelumnya? Pikir William. Jika begitu, mengapa dia tidak melakukan apapun tentang hal itu? William tenggelam dalam pikirannya dan tidak menyadari bahwa Putri Sidoni dan Morgana sedang memperhatikan dengan saksama ekspresinya saat ini. Sebagai seorang ahli strategi, Putri Sidoni ingin mengumpulkan lebih banyak informasi, sehingga dia dapat menemukan kelemahan William. Morgana melakukan hal yang sama, tetapi motifnya tidak murni. Kurang dari Darling terlihat sangat tampan saat dia berpikir serius. Lebih besar dari, petik 1. Kurang dari mungkin aku harus menaruh afrodisiak dalam makanan dan minumannya sehingga aku bisa menyerangnya malam ini. Lebih besar dari, petik 1. Putri Sidoni mendesah dalam hati. Ia tidak pernah menyangka kakak perempuannya akan jatuh cinta pada William setelah dikuasai oleh anak laki-laki itu dalam pertarungan mereka. Citra sebagai belahan jiwanya yang kuat dan dapat diandalkan telah lama menghilang dan telah digantikan oleh seorang gadis yang terus berbicara tentang membuat bayi dengan anak laki-laki berambut merah yang tampan. Karena itu, ia memutuskan untuk melarang Morgana menguasai tubuhnya. Putri Sidoni takut jika Morgana benar-benar berhasil, ia pasti akan menyerang William saat ia tidur. Yang diinginkan Putri Sidoni adalah menemukan cinta sejati, bukan terlibat dalam sesi membuat bayi. Ia telah mengenali William sebagai calon yang mungkin untuk menjadi kekasihnya di masa depan. Namun, ia ingin tahu lebih banyak tentang anak laki-laki itu. Mengenai kekasih William lainnya, sang putri tidak khawatir tentang mereka. Ia percaya bahwa ia dapat mengalahkan semua pesaing jika ia memutuskan bahwa William akan resmi menjadi kekasihnya. Sebagai seorang ahli strategi, ia yakin akan kemampuannya. Untuk memenangkan pertempurannya, satu-satunya masalah adalah, ini adalah pertama kalinya ia berada di medan perang cinta. Putri Sidoni dan Morgana segera menyadari bahwa pria yang mereka pilih memiliki selera yang sangat tidak biasa, yang pada gilirannya membuat mereka berdua mempertanyakan selera mereka sendiri terhadap pria, Will. Begitu William keluar dari kereta terbang, Ian langsung memeluknya. Ian telah menunggu kedatangan William sejak bocah berambut merah itu mengatakan kepadanya bahwa ia akan pergi ke wilayah utara untuk bertemu dengan demigod dari pegunungan Kirintor. Perjalanan itu memakan waktu 6 hari karena jarak dari koloni semut ke tepi utara kerajaan Helan cukup jauh. William telah menghabiskan hampir seminggu di koloni semut sebelum melakukan perjalanan menuju wilayah utara. Dalam 12 hari mereka berpisah, keduanya tetap berhubungan satu sama lain. Ian cukup khawatir karena selama 12 hari itu, ia tidak dapat melanjutkan pemulihan dunia spiritual William. Meskipun laut kesadaran half-elf pulih dengan kecepatan yang baik, Ian tetap ingin mempercepat penyembuhan dengan berada di sana untuk bertindak sebagai medium. Selain itu,
Itu adalah satu-satunya tempat di mana ia dapat menghadapi William dalam wujud aslinya. Ian tidak mau mengakuinya, tetapi saat-saat ketika mereka berdua sendirian di dunia William yang rusak, adalah saat-saat yang paling dinantikannya. Apakah kamu merindukanku? William bertanya sambil tersenyum sambil membalas pelukan Ian. Ya, jawab Ian sambil menatap William dengan tatapan lembut. Putri Sidoni, yang juga telah keluar dari kereta terbang, melihat semuanya. Rahangnya hampir ternganga ketika dia melihat betapa mesranya kedua anak laki-laki itu berpelukan. Morgana, yang berada di dalam minscape Putri Sidoni, juga memiliki ekspresi yang sama. Kurang dari ini, mungkinkah? Lebih besar dari T? Tidak, jangan katakan itu. Kurang dari T. Tunggu. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat kupikirkan tentang mengapa Darling tidak berkedip ketika aku meletakkan tangannya, hapus es di dadaku. Jadi, ini alasannya. Itu karena dia lebih besar dari. Putri Sidoni ingin berteriak bahwa dadanya lah yang disentuh William dan bukan milik Morgana. Meski begitu, situasi di depannya membuatnya sama sekali tidak bisa membalas kepanikan pasangannya. Pasti ada alasan lain, kata Putri Sidoni sambil mencoba menenangkan emosinya. Jangan lupakan Wendy. Berdasarkan penyelidikan kami, dia adalah kekasih Sir William yang tidak terlalu rahasia. Kami tidak dapat menyangkal fakta bahwa mereka berdua benar-benar terlihat seperti itu. Dia bahkan menciumnya selama pesta di istana. Kurang dari kakau benar. Lebih besar dari Morgana menangkap argumen Putri Sidoni seolah-olah itu adalah tali penyelamat terakhirnya. Sambil masih memeluk William, Ian melirik putri yang bercadar itu, yang sedang melihat kembali ke William dan dirinya. Ian tidak menyukai kenyataan bahwa William telah menghabiskan 12 hari bersama putri yang dikatakan sebagai wanita cantik bak bidadari itu. Meskipun dia tahu bahwa William bukanlah seseorang yang menjemput gadis-gadis cantik kiri dan kanan, dia masih tidak mampu menahan rasa cemburu. Ian meletakkan dagunya di bahu William dan tersenyum manis kepada sang putri. Senyum itu berteriak, dia milikku. Pergi, dasar jalang. Morgana hampir memuntahkan darah dari dalam minscape mereka karena pemahamannya tentang half-elf yang tampan itu telah berubah total. Hanya dengan pandangan sekilas, dia dan Putri Sidoni dapat mengetahui bahwa William tidak sedang berakting. Half-elf itu tampak menikmati pertunjukan kasih sayang Ian dan itu membuat mereka berdua mempertanyakan selera mereka terhadap pria. Kurang dari, Sidoni, apakah kita melakukan kesalahan lebih besar dari? Petik 1. Petik 1. William tidak menyadari bahwa Putri Sidoni dan separuh dirinya mempertanyakan standar mereka terhadap pria. Untungnya, William adalah orang pertama yang melepaskan pelukan dan memperkenalkan Ian kepada sang putri, yang menderita kejutan budaya. Ian, kamu sudah kenal Putri Sidoni, kata William sambil tersenyum. Putri, ini Ian, dia adalah bagian dari ordok satria pribadiku. Ian mengulurkan tangannya ke arah sang putri dan sang putri tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menggenggam erat tangan yang diulurkan kepadanya. Senang bertemu denganmu, Putri Sidoni, kata Ian. Begitu juga, jawab Putri Sidoni. Jabat tangan itu hanya berlangsung sebentar, tetapi keduanya saling menatap tajam. Ian tahu bahwa sang putri entah bagaimana tertarik pada William, jadi dia memutuskan untuk melakukan segala daya untuk mencegah mereka berdua menjadi dekat. Dia tidak akan membiarkan William menambah jumlah kekasihnya saat ST dan Wendy pergi. Mereka bertiga telah sepakat untuk bekerja sama untuk mencegah gadis-gadis lain menempel di paha William. Paha half-elf itu telah mereka klaim. Kakak, sebuah suara ceria dan keras memecah ketegangan di udara saat Loli yang menggemaskan berlari ke arah William. Saat dia berada dalam jangkauan, Brianna melompat ke arah dada William dengan lengan terentang. William buru-buru menangkap Loli kecil itu untuk mencegahnya terluka. Dia kemudian memutarnya berputar-putar, membuat Brianna terkikik tentang kemampuannya untuk mengikuti arus. Aku merindukanmu, kakak, kata Brianna sambil menatap William dengan mata menengadah. Apakah Ernest melihat kita? Aku juga merindukanmu, Brianna, jawab William dengan mata lembut. Ya, dia sekarang sedang dalam perjalanan ke sini dan wajahnya menunjukkan rasa cemburu. Kerja bagus. Kedua konspirator itu saling mengedipkan mata sambil terus berpelukan, membuat pangeran termuda dari kerajaan Helan sangat cemburu. Tuan William, kurasa sudah saatnya kau melepaskan tunanganku, kata Pangeran Ernest. Kupikir aku sudah menjelaskannya terakhir kali bahwa aku tahu apa yang kalian berdua lakukan hanyalah sandiwara untuk membuatku cemburu.
Tolong, hentikan. Kakak, berhentilah menggangguku. William mendesah dan menepuk kepala Brianna. Ia tidak bisa menahan rasa ingin bermain-main setiap kali berada di dekat Brianna. Bagi William, Brianna adalah adik perempuan yang paling dekat dengan dirinya. Setiap kali mereka bersama, ia hanya ingin memanjakan dan memanjakannya habis-habisan. Hal ini berbeda dengan cara ia memperlakukan sepupunya yang menggemaskan, Eve. Bagi William, mereka berdua sangat berharga. Yang satu adalah anggota keluarganya, yang satu lagi adalah adik perempuan yang tidak memiliki hubungan darah. Jika memungkinkan, ia ingin mereka berdua hidup tanpa beban dan bahagia, jauh dari kesulitan perang. Maaf, Ernest. Brianna tahu bahwa pangeran kecil itu benar-benar pencemburu dan hal itu membantunya mengetahui bahwa sang pangeran benar-benar peduli padanya. Karena keraguan Raja Nuh tentang apakah ia harus mengakui Brianna sebagai tunangan resmi Pangeran Ernest atau tidak, si gadis kecil itu selalu merasa seperti akan dibuang begitu kakeknya kehilangan jabatan sebagai kepala suku agung. Brianna tahu bahwa begitu itu terjadi, ia akan kehilangan nilai politiknya sebagai tunangan Pangeran Ernest. Meskipun tampak ceria dan percaya diri di permukaan, jauh di lubuk hatinya, Brianna merasa tidak aman. Itulah sebabnya dia senang berada di dekat William. Half-elf yang tampan itu tidak peduli apakah dia seorang putri atau hanya gadis biasa. Dia bisa merasakan perasaan kekeluargaan yang tulus terhadapnya dan perasaan itu membuatnya merasa aman dan tenteram di sisinya. Terkadang dia bertanya-tanya, apakah dia pernah bertemu William sebelum dia bertemu Pangeran Ernest? Mungkin. Brianna mendesah dalam hati dan mengunci. Perasaan itu di lubuk hatinya. Dia masih muda dan akan tahu jawabannya saat dia sudah lebih dewasa. Untuk saat ini, dia senang berada di sisi Ernest, mengetahui bahwa pangeran muda itu juga benar-benar peduli padanya. Tuan William, bagaimana keadaan ibu kota? Tanya Pangeran Ernest. Apakah yang mulia aman? Pangeran Ernest menyadari bahwa semua orang dewasa telah berubah menjadi patung kristal karena Simon, Dekan Akademi, juga telah menjadi patung beberapa hari setelah mereka tiba di pegunungan Kirintor. Kepala suku agung telah menerima mereka dengan hangat, tetapi dia juga berubah menjadi patung kristal ketika aurora borealis turun dari langit. Tidak ada orang dewasa di wilayah utara yang terhindar dari mantra kontinental. Saat ini, orang yang bertanggung jawab atas semua suku tidak lain adalah Brianna. Dengan tidak adanya kepala suku agung, ayah, ibu, dan pamannya, Brianna adalah otoritas tertinggi di antara suku utara. Dia sekarang menjadi kepala suku agung dan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa suku-suku tersebut dapat berfungsi. Untungnya, orang-orang utara adalah pejuang dan pemburu. Sama seperti setiap faksi kuat di benua itu, suku-suku tersebut tidak kekurangan keajaiban yang menonjol di antara yang lain. Para ahli sihir ini saat ini bekerja bahu-membahu dengan para penyintas dari suku mereka sendiri untuk menyediakan makanan dan keamanan bagi rakyat mereka. Saya menyambut kedatangan Anda kembali ke pegunungan Kirintor, kata suara perempuan saat portal biru muncul di hadapan William. Sang oracle yang melayani demigod dari wilayah utara muncul. William terkejut karena sang oracle tidak terpengaruh oleh mantra kontinental. Hal ini membuatnya menegaskan bahwa Raja Kambing telah mengetahui bahwa ini akan terjadi dan telah melindungi oracle-nya untuk mencegahnya berubah menjadi patung kristal. Lady Brianna, Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam memimpin para penyintas, kata sang oracle sambil tersenyum. Tuan, kami sangat puas dengan manajemen Anda. Dia menyuruh saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda memiliki berkatnya dan semoga Anda terus berusaha untuk memastikan bahwa suku-suku akan terus berkembang, terlepas dari kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Brianna membungkuk hormat kepada sang oracle dengan kedua tangannya menempel di dadanya. Kehendak penguasa saya adalah kehendak saya. Saya akan melayani sesuai dengan keinginan yang mulia. Sang oracle mengangguk tanda setuju sebelum mengalihkan perhatiannya kepada bocah berambut merah yang telah datang jauh-jauh untuk bertemu dengan tuannya. Silakan, datang dan kunjungi puncak pertama dalam 2 hari, kata sang oracle. Tuanku sedang sibuk dan dia akan menemuimu pada tanggal yang dijanjikan. Sang oracle berbalik ke arah portal, tetapi dia berhenti sebelum melangkah masuk. Angin mungkin berembus, tetapi es tidak akan pernah mencair, kata sang oracle lembut. Kami akan menunggumu, Tuan William, di puncak keilahian. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan itu, sang oracle pergi tanpa menoleh ke belakang. Portal biru itu menghilang dan William menandatangani di dalam hatinya. Dia ingin bertemu dengan Takam hari itu juga,
tetapi sang oracle berkata bahwa sang demigod sedang sibuk. Kurasa aku harus menunggu 2 hari sebelum menemuinya, pikir William sambil membiarkan dirinya diseret menuju penginapan yang telah disiapkan untuknya oleh Ian. Mereka berdua telah terpisah terlalu lama dan Putri Duyung itu sangat ingin bertemu dengan William. Di dunia yang hanya dimaksudkan untuk mereka berdua, William memandang ke arah timur sambil menunggu matahari terbit. Hari masih gelap, dan udara cukup dingin, tetapi half-elf itu tidak mempermasalahkannya sedikitpun. Ashe telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan kepada William betapa ia merindukannya, yang membuatnya benar-benar terkejut. Mereka mengatakan bahwa ketiadaan membuat hati semakin sayang, dan anak laki-laki berambut merah itu mengalami sendiri bagaimana seorang putri duyung menunjukkan kasih sayangnya kepada kekasihnya. Meskipun Ashe hanya bisa berubah menjadi wujud aslinya selama 3 jam sehari, ceritanya berbeda di dunia spiritual William. Ia bisa tetap dalam wujud aslinya selama yang ia inginkan di dunia di mana tidak ada penghalang di antara mereka berdua. Setiap kali William mengingat kembali saat ia dan Ashe pertama kali bertemu, senyum akan selalu muncul di wajahnya. Ia mungkin akan bangun sekitar tengah hari, William menyeringai setelah memikirkan kekasihnya yang kelelahan, yang masih tidur di tempat tidur mereka yang hangat dan nyaman. Persatuan antara jiwa sangat berbeda dari persatuan fisik. Itu lebih intim, yang membantu William meningkatkan tingkat sinkronisasinya dengan Ashe. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari familia lebih besar dari. Kurang dari anggota familia pertama lebih besar dari. Ashera di Cordelia, host dapat menggunakan skill Wave Reader. Host dapat menggunakan skill Water Whip. Host telah memperoleh skill Familia Oversoul. Meningkatkan +15 bonus peningkatan untuk semua statistik. Kekuatan statistik dan kemampuan akan meningkat, atau menurun, tergantung pada tingkat sinkronisasi antara host dan anggota familianya. Kurung siku tutup, tingkat sinkronisasi, 42%. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Teknik Owen dan Lady Eros benar-benar efektif, pikir William saat senyum nakal muncul di wajahnya. Setelah mengetahui dasar-dasar dari Owen dan berlatih di bawah Dewi Nafsu, William menjadi percaya diri dalam cara memuaskan kekasihnya. Sayangnya, dia masih di bawah umur, jadi dia tidak bisa melakukannya secara fisik. Namun, di dalam dunia spiritualnya, penyatuan antara jiwa adalah mungkin. Selamat pagi, Tuan William. Sebuah suara malaikat yang dibumbui dengan keterkejutan memanggilnya dari belakang. Selamat pagi, Putri, jawab William. Kau bangun pagi sekali. Apa kau tidak bisa tidur dengan nyenyak? Putri Sidoni menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke arah William. Aku hanya tidak terbiasa tidur di tempat yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Aku iri pada Priscilla, dia masih tidur di kamar kita sekarang. William mengangguk mengerti. Dia juga mengalami hal serupa ketika menemani Ezio sebagai bagian dari pelatihannya. Setelah percakapan singkat itu, William sekali lagi berbalik menghadap ke timur, menunggu matahari terbit dari ujung dunia. Putri Sidoni berdiri 1 meter darinya. Kakaknya, Morgana, masih beristirahat di dalam minscape-nya. Sekaranglah saat yang tepat untuk menanyakan beberapa pertanyaan pribadi kepada anak laki-laki yang paling disukainya, sementara separuh dirinya masih tertidur. Catatan penulis, minscape adalah istilah lain untuk dunia spiritual, dan lautan kesadaran. Namun, saya akan lebih sering menggunakan minscape saat merujuk pada dunia Sidoni dan Morgana. Tuan William, Anda tampak dekat dengan Tuan Ian, kata Putri Sidoni. Apa hubungan kalian? Perhatian William begitu terfokus untuk menunggu saat yang tepat ketika matahari muncul di timur sehingga ia dengan santai menjawab pertanyaan sang putri. Ian adalah pacarku, sahabatku. William hampir menggigit lidahnya saat ia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri di tengah kalimat. Kami berdua berteman. Putri Sidoni menyadari jeda tiba-tiba dalam kata-katanya dan memutuskan untuk bertanya lebih jauh. Kalian berdua tampak lebih dekat daripada teman, komentar Putri Sidoni. Sesaat, kukira kalian berdua adalah sepasang kekasih. Hahaha, bagaimana mungkin? William mungkin tampak geli dengan kata-kata Putri Sidoni, tetapi jauh di dalam hatinya, dia sudah berkeringat deras. Karena sudah hampir 2 minggu berpisah dengan Ashe, dia benar-benar lupa bahwa dia tidak boleh menunjukkan keintiman apapun saat mereka berdua berada di depan umum. Kau terlalu banyak berpikir, Putri, kata William. Putri Sidoni mengangguk. Dia masih setengah ragu, jadi dia memutuskan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan.
Apa hubunganmu dengan Lady Wendy? Dia kekasihku. Jadi, kau mengakui bahwa dia kekasihmu? Tanya Sidoni. Tentu saja, jawab William dengan santai. Bayangan wanita cantik berambut pirang yang digodanya saat terjaga, dan yang memukulinya dalam mimpi, terlintas di benaknya. Kuharap dia ada di sini. Putri Sidoni merasa lega dan sedikit sakit di dadanya setelah mendengar kata-kata William, yang dipenuhi dengan cinta dan kerinduan. Lega karena dia telah memastikan bahwa lelaki yang disukainya hanya tertarik pada gadis-gadis, dan sakit karena, meskipun Wendy tidak di sisinya, dia masih memikirkannya. Ungkapan kasih sayang ini membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang menusuk hatinya, membuatnya terasa sakit. Dia gadis yang sangat beruntung, kata Putri Sidoni lembut. William menggelengkan kepalanya saat dia menatap sang putri di sisinya. Akulah yang beruntung, bisa memilikinya dalam hidupku. Pada saat inilah matahari terbit di timur dan menyinari punggung half-elf itu. Putri Sidoni menatap pemuda tampan yang rambutnya semerah api dan matanya jernih dan cemerlang. Cahaya matahari memberikan latar belakang keemasan, yang membuatnya tampak seperti bagian dari lukisan yang indah. Putri Sidoni tidak dapat menghentikan jantungnya yang berdebar kencang, karena ketertarikannya pada William tumbuh dalam waktu singkat itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kalum, bersama dengan lebih dari 200 anggota organisasi, tiba di wilayah selatan Kerajaan Helan, tempat lembah tersembunyi berada. Dia hanya beristirahat selama sehari setelah kedatangannya sebelum berangkat untuk melaksanakan perintah langsung Connor. Ketika Kalum mengetahui bahwa domain tersembunyi akhirnya dibuka, dia tahu bahwa organisasi mereka telah memperoleh harta yang tak ternilai. Meskipun dia khawatir tentang tindakan Putri Sidoni selanjutnya, domain tersembunyi adalah alasan utama mengapa mereka menyiapkan mantra kontinental. Mereka ingin mencegah siapapun di benua selatan menghalangi jalan mereka. Selama mereka mengungkap rahasia di balik tanah abadi, semua upaya mereka akan sia-sia. Apakah kamu yakin disinilah lembah tersembunyi berada? Tanya Kalum. Dia mengerutkan kening saat dia melihat lubang sedalam 1 mil di tanah. Ya, percayalah padaku, Wakil Komandan, salah satu pria yang menemani Connor kembali ke ibu kota tergagap. Aku bersumpah bahwa di sanalah lembah tersembunyi berada. Benar begitu, pria itu menatap rekannya yang juga telah dikirim untuk membimbing Kalum ke lokasi pintu masuk tanah abadi. Tuan, ini memang tempat di mana domain tersembunyi berada, jawab pria itu. Namun, tidak seperti ini ketika kita meninggalkannya. Sepertinya, seluruh lembah telah digali dari tanah. Kalum mendesah dan mengambil permata merah, yang sebesar telapak tangan orang dewasa, dari cincin penyimpanannya. Beberapa saat kemudian, gambar Connor muncul di ruang di depannya. Apakah Anda sudah sampai? Tanya Connor. Kalum mengangguk. Kami sudah sampai di lokasi, tetapi lembah tersembunyi tidak ada di sini. Apa maksud Anda bahwa itu tidak ada di sana? Seperti yang saya sebutkan, tuanku. Silakan lihat sendiri. Kalum memutar permata itu dan membiarkan Connor melihat lokasi sebenarnya di mana Hidden Domain berada. Sudah 3 jam sejak matahari terbit jadi ada banyak cahaya untuk melihat sekelilingnya. Connor tidak dapat menahan diri untuk tidak menghantamkan tinjunya ke mejanya dengan marah. Meja itu hancur karena benturan, tetapi dia tidak menghiraukannya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk meneliti keberadaan Hidden Domain dan kuncinya. Sekarang setelah dia akhirnya mencapai tujuannya, Hidden Domain telah menghilang seolah-olah telah menumbuhkan sayap dan terbang menjauh. Temukan, perintah Connor, temukan monumen yang membuka jalan menuju tanah abadi. Cari petunjuk, jangan beristirahat sampai kamu menemukannya. Kalum dapat mendengar, dan merasakan, kemarahan Connor melalui kristal komunikasi dan berjanji untuk melakukan pencarian ekstensif untuk menemukan keberadaan monumen tersebut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke ibu kota Gladiolus. Sialan, Connor menendang pecahan-pecahan meja itu dengan marah. Dia tidak dapat menghentikan kemarahan yang mendidih di dalam hatinya karena hilangnya tanah abadi. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka dan putra mahkota kerajaan Helan, Lionel, berjalan ke arahnya dengan ekspresi yang sama marahnya. Di mana sang putri? Lionel bertanya dengan marah. Aku telah menunggu selama lebih dari 2 minggu dan dia masih belum ada di sini. Apakah kamu dan anak buahmu tidak kompeten? Diam. Connor menamparkan putra mahkota yang membuat yang terakhir terbanting ke dinding kamarnya. Kamu berani meremehkanku dan anak buahku.
Connor menendang pangeran yang jatuh itu berulang kali untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasinya. Kalau bukan karena bawahan pangeran yang datang untuk menemani tuan mereka, Pangeran Lionel mungkin sudah ditendang sampai mati oleh Connor yang sedang marah besar. Bawa dia pergi dan kurung dia. Aku tidak mau melihatnya lagi. Connor memerintahkan bawahannya yang sudah tiba di ruangan itu untuk memeriksa keributan itu. Mereka melihat putra mahkota yang terluka parah dan terbaring di lantai. Mereka buru-buru menuruti perintah pemimpin mereka karena Connor masih memancarkan niat membunuhnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemimpin mereka dalam keadaan seperti ini dan itu membuat mereka merasa takut. Setelah semua orang meninggalkan ruangan itu, Connor meninju dinding, membuat serpihan-serpihannya berterbangan. Siapa? Geram Connor. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Siapa? Ocehan Connor terus berlanjut selama 1 jam sebelum semuanya menjadi sunyi. Selama 1 jam itu, kamar tempat dia menginap telah berubah menjadi reruntuhan. Bagaimana pembangunan gerbang itu? Elandor bertanya kepada salah satu perwira yang bertanggung jawab atas pembangunan gerbang teleportasi yang akan menghubungkan benua Silvermoon. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan dapat menyelesaikan pembangunannya dalam waktu 3 bulan, jawab peri itu, yang tampak seperti pria berusia pertengahan 50-an. Begitu gerbang itu berfungsi, kita akan dapat memulai penaklukan kita sepenuhnya. Elandor mengangguk. Tetua, mohon pastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi selama waktu itu. Tentu saja, kau dapat mengandalkanku. Untuk saat ini, fokuslah pada konsolidasi pasukan lokal yang telah kita kumpulkan. Mereka akan menjadi umpan meriam kita saat kita berbaris menuju kerajaan tetangga. Jangan khawatir, itulah niatku. Tetua klan Rish, yang juga merupakan anggota Elandor, menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia cukup senang dengan cara Elandor memimpin ekspedisi peri dan moral semua orang berada pada titik tertinggi. Jumlah budak manusia juga meningkat. Karena selama bertahun-tahun para elf ditangkap dan diperlakukan sebagai budak oleh manusia, mereka telah mengembangkan kebencian yang mendalam terhadap orang-orang yang mereka sebut sebagai orang barbar. Tentu saja, Elandor mengizinkan bawahannya untuk memilih orang-orang favorit mereka dari antara mereka dan melakukan apapun yang mereka inginkan dengan mereka. Elandor sendiri memiliki 6 wanita cantik yang ia simpan sebagai penghangat tempat tidurnya. Mereka semua memiliki kerah di leher. Mereka, yang membuat mereka sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Saya permisi dulu, Komandan, tetua itu membungkuk dengan hormat. Pergilah, tetua, Elandor mengangguk singkat kepada lelaki tua itu. Semoga Dewi Bulan menyinari kita semua. Lelaki tua itu meletakkan tangannya di dadanya. Semoga Dewi Bulan menyinari kita semua. Setelah tetua itu pergi, Elandor meninggalkan kamarnya dan pergi ke titik pandang tertinggi di kastil dinasti Zelan. Angin bertiup melewati rambut pirangnya yang panjang dan matanya yang biru tua menatap ke arah timur. Menurut binatang roh yang bertugas sebagai pengintai, Kekaisaran Kraetor telah menguasai kerajaan Frisia. Jarak antara dinasti Zelan dan kerajaan Frisia sangat jauh, tetapi Elandor tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum ia bertempur dengan salah satu pasukan terkuat di benua tengah. Ia kemudian menatap ke arah utara, tempat dinasti Anaesa berada. Sama seperti kerajaan Frisia, dinasti Anaesa cukup jauh dari lokasi mereka. Akhirnya, Komandan Peri mengalihkan perhatiannya ke barat. Kerajaan yang paling dekat dengan wilayah mereka adalah Kerajaan Helan. Setelah pertemuan panjang dengan para tetua dari berbagai klan dan perwira kepercayaannya, Elandor memutuskan untuk menyerang Kerajaan Helan terlebih dahulu setelah mereka berhasil memperkuat kendali mereka atas dinasti Zelan. 3 bulan, gumam Elandor. Dalam 3 bulan, bala bantuan kita akan melewati gerbang. Senyum muncul di wajah elf yang tampan itu. Dia menantikan kemunculan binatang pelindung klan mereka di benua selatan. Segera, ayah, pikir Elandor. Segera, aku akan dapat mewujudkan impianmu. Juga, aku akan menemukan half-breed yang kotor itu dan membawanya kembali ke benua bulan perak dengan rantai. Dengan dia sebagai tawanan kita, Kepala Dewan dan Saintes tidak akan punya pilihan selain menyerah pada tuntutan kita. Elandor menyeringai. Pikiran untuk secara pribadi menginjak kepala putra pahlawan elf, membuatnya sangat bahagia. Bagi klannya, saat para elf harus mempercayakan keselamatan mereka ke tangan manusia adalah rasa malu terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah lama ingin menghapus rasa malu ini dan mereka berencana untuk menggunakan William sebagai sandera untuk membuat keluarga Aenarion tunduk pada keinginan mereka.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William berjalan menuju puncak pertama pegunungan Kirintor sesuai perjanjiannya dengan sang peramal, yang datang menemuinya saat ia tiba di antara suku-suku utara. Ia tidak tahu mengapa ia harus menunggu 2 hari sebelum bertemu dengan sang dewa, Takam. Akan tetapi, karena ia adalah tamu di wilayahnya, ia tidak punya pilihan selain menuruti keinginan tuan rumah. Kali ini, ia disuruh bepergian sendiri. William tidak menganggap permintaan ini aneh, karena membawa serta orang-orang tidak akan membantu tujuannya datang. Setelah bepergian selama setengah hari, William akhirnya tiba di sebuah tangga yang mengarah ke istana yang tertutup salju yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan Kirintor. Berdiri di puncak tangga itu adalah satu-satunya peramal wilayah utara, Olivia. "Selamat datang, Tuan William." Olivia menyapa. "Tuan sedang menunggu Anda." William mengangguk dan membiarkan Olivia memimpin jalan. Keduanya melewati aula istana yang kosong sebelum mereka tiba di gerbang ruang singgasana. "Sampai di sini saja, Sir William," kata Olivia sambil tersenyum. "Semoga pertemuanmu dengan Yang Mulia membuahkan hasil." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Olivia meninggalkan William. Ia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, yang juga merupakan keinginan dari demigod yang dilayaninya. William menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri sebelum membuka gerbang. Sama seperti terakhir kali, ruang singgasana tertutup kabut putih tebal. Half-elf itu melangkah maju saat gerbang di belakangnya tertutup tanpa suara. Semenit kemudian, sebuah tempat terbuka muncul di tengah kabut, memperlihatkan seekor kambing setinggi 3 meter yang duduk di singgasana dengan ekspresi geli di wajahnya. "Kita bertemu lagi, Will kecil," kata Takam dengan nada menggoda. "Sangat disayangkan kau sedang tidur saat langit runtuh. Pemandangan yang begitu megah yang mungkin tidak akan terjadi lagi seumur hidupmu. Sungguh memalukan kau tidak bisa melihatnya." William menggaruk kepalanya karena dia tidak bisa membalas ejekan demigod. Dia dalam keadaan koma saat mantra kontinental diaktifkan, jadi dia bahkan tidak bisa melihat sekilas fenomena sekali seumur hidup ini. "Jangan khawatir," Takam terkekeh. "Anggap saja ini sebagai hadiah kecil dariku." Takam menjentikkan jarinya. Seketika, Takam dan ruang singgasana menghilang. William mendapati dirinya berdiri di Bukit Lon tempat dia biasa menyaksikan matahari terbit. Tiba-tiba, tawa mengejek yang keras terdengar saat tengkorak merah raksasa muncul di langit. William melihat beberapa pilar cahaya melesat ke langit. Beberapa saat kemudian, bintik-bintik cahaya berkumpul di sekitar tengkorak merah raksasa itu. Tak lama kemudian, tengkorak itu berhenti tertawa dan membuka mulutnya untuk menelan jutaan jiwa mereka yang telah tewas di medan perang. Semenit kemudian, seberkas cahaya merah melesat ke langit dari dahi tengkorak merah itu. Seolah menunggu saat yang tepat, seberkas cahaya keemasan datang dari barat dan bertabrakan dengan sinar merah yang berasal dari tengkorak merah itu. Dua berkas cahaya dengan warna berbeda itu saling terkait, membentuk aurora borealis ungu. William merasakan rambutnya berdiri tegak saat langit ungu turun ke tanah, membasahi tanah dengan warna-warnanya. William menutup matanya saat aurora turun ke atasnya. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dilihatnya tidak nyata, tubuhnya masih bergerak tanpa sadar karena instingnya. Beberapa saat berlalu sebelum William tersadar kembali. Dia sekali lagi berada di dalam ruang singgasana dan di hadapan demigod yang menguasai pegunungan Kirintor. "Sudah kubilang kita akan bertemu lagi saat langit runtuh," kata Takam dengan ekspresi serius. "Anak muda, kita berdua punya banyak hal untuk dibicarakan." William menoleh ke arah Takam. "Yang Mulia, Anda sudah tahu alasan saya datang ke sini," kata William dengan penuh hormat. "Bisakah Anda membantu saya membatalkan kutukan yang telah melanda benua ini?" Takam menopang sisi wajahnya dengan telapak tangan kanannya sambil menatap William dengan geli. "Kutukan itu tidak penting," jawab Takam. "Tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mencabut kutukan itu, tetapi kutukan itu tidak maha kuasa. Paling lama, Anda hanya perlu menunggu 2 tahun sebelum kutukan itu kehilangan pengaruhnya. Saat itu, semua orang yang telah berubah menjadi patung akan kembali mendapatkan kebebasan mereka." William merasa lega sekaligus kecewa setelah mendengar penjelasan sang demigod. Lega karena kutukan itu punya tanggal kedaluarsa, dan kecewa karena ia harus menunggu hingga 2 tahun untuk hal itu terjadi. Sementara William tengah tenggelam dalam pikirannya, Takam melambaikan tangannya dengan santai dan sebuah meja yang dipenuhi teh dan makanan ringan muncul di samping bocah itu.
Sang half-elf tanpa sadar duduk di kursi dan menatap sang demigod, menunggunya melanjutkan. Setelah memastikan bahwa tamunya merasa nyaman, Takam melanjutkan obrolan mereka. Sekarang, aku tidak tahu bagaimana kau melakukannya, tetapi kau mendapatkan lebih dari yang kau harapkan. Takam terkekeh. Bahkan sekarang, aku tidak tahu apakah aku harus memuji keberanianmu, atau mengejekmu karena kebodohanmu. Yang ku tahu adalah kau, tanpa sadar, telah menggigit lebih dari yang bisa. Kau kunyah. William menatap sang demigod dengan cemberut karena ia tidak tahu apa yang disinggung sang demigod. Melihat kebingungannya, Takam menunjuk cangkir teh William yang mengepul di atas meja. Half-elf itu mengangguk mengerti dan mulai meminum teh Leapton yang disiapkan untuknya oleh tuan rumah wilayah utara. Little Will, kata Takam sambil tersenyum menggoda. Alasan mengapa tanah abadi disembunyikan, bukan hanya karena harta karun dan sumber daya berharga yang dapat ditemukan di dalamnya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Raja pertama Kerajaan Helan menemukan domain itu. Semua buku sejarah mengatakan bahwa dialah yang menciptakan domain, tetapi jika dipikirkan dengan saksama, tidak ada manusia yang mungkin memiliki domain sebesar itu. William, yang mendengarkan penjelasan Takam, ingin mengatakan bahwa dia adalah manusia yang memiliki domainnya sendiri. Namun, dia memutuskan untuk bungkam dan membiarkan demigod melanjutkan penjelasannya. Lucu sekali bagaimana manusia dapat memutarbalikkan sejarah tanah saat mereka menulis sejarah mereka sendiri, mengubur kisah nyata di balik relik kuno yang berasal dari era di mana para dewa masih memainkan peran aktif di dunia ini. Half-elf mengunyah beberapa biskuit sambil mendengarkan. Mungkin karena dia tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara selain Olivia, oracle-nya, tetapi Raja Kambing adalah seorang demigod yang cukup banyak bicara. Dia sangat berbeda dari Vlad, yang terlalu malas untuk mengobrol dengan siapapun. Ayah Jekyll hanya akan mengangguk, menggerutu, dan berkata, "Memem," hampir sepanjang waktu ketika seseorang berbicara kepadanya. Seolah-olah dia tidak mau repot-repot memberikan ucapan yang pantas, balasan, yang membuat William menahan diri untuk tidak bertanya kepadanya. Pulau terapung itu bukan hanya benteng, tetapi juga berfungsi sebagai penjara, lanjut Takam. Di dalamnya, ada eksistensi yang mampu membawa kehancuran ke benua itu begitu ia melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Takam sekali lagi terkekeh sambil menatap William dengan nakal. Sederhananya, kau telah memperoleh domain yang tak ternilai harganya dengan pseudo demigod yang terkenal suka membunuh manusia sebagai hadiah. Selamat, saat ia berhasil keluar dari penjaranya, orang pertama yang akan dibunuhnya adalah kau. William hampir menyemburkan teh yang baru saja diminumnya setelah mendengar penjelasan Takam. Informasi ini membuat William berkeringat dingin. Ia tahu bahwa ia telah memperoleh harta karun yang tak ternilai harganya. Namun, setelah mendengar peringatan Takam, ia menyadari bahwa itu bukan hanya harta karun, tetapi juga domain yang bermasalah tempat Drakoli yang pendendam telah dikurung selama ribuan tahun. Ia tidak diberi banyak waktu untuk memikirkannya saat Takam melanjutkan. Hal penting berikutnya yang perlu kau ketahui adalah